Bukan sekadar kain, ia cerita dari peluh dan harapan di luarnya, mengendi dalam jadi bagianmu dalam setiap langkah. Kalau menurut dari ChatGPT Nah baik, kembali lagi bersama kami Vando Clothing. Oke, kali ini membahas tentang cara membuat hook konten produk menggunakan AI ya. Nah ini untuk materinya lumayan panjang, jadi rugi kalau teman-teman tidak simak dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, silahkan, selamat menonton. membuat hooknya, misalkan saya mau bikin konten tentang promosi untuk produk saya keripik misalnya. Nah kira-kira hooknya apa nih? Nah itu kita harus riset dulu, karena semakin kesini orang itu atensinya semakin pendek gitu. Kalau kita sendiri aja di TikTok gitu kan sering scroll, kalau nggak menarik ya scroll gitu. Nah itu pentingnya hook gitu. Kemudian konsistensi, kita bisa masukkan warna, tipografinya seperti apa, kemudian sudutnya tadi, angle-nya tadi gitu di situ. Nah ini keempat alasan yang utama. Selanjutnya kita mengenal namanya prompting. Jadi kalau kita pakai AI nggak jauh-jauh dari namanya prompting. Prompt itu apa? Gitu. Ada yang tahu nggak? Ini tinggal baca. Enggak sih. Singkatnya gini, kalau kita ingin sesuatu atau ingin membuat sebuah caption misalnya, kita minta ke AI-nya instruksinya seperti apa, buatkan caption untuk konten promosi kentang goreng yang dimana nanti audiensnya adalah mahasiswa misalnya. Nah nanti dia akan membuat sebuah instruksi konten yang bisa kita pakai gitu. Jadi prompt ini adalah instruksi atau brief atau perintah kepada AI-nya yang kita arahkan untuk melakukan sesuatu atau untuk memberikan kita tips atau menghasilkan sesuatu. Nah, kualitas output sangat dipengaruhi dari kejelasan promptnya, konteksnya, kemudian gaya. Misalkan kalau kita bikin gambar gitu kan, stylenya mau gimana nih, modern, teknologi atau yang klasik gitu misalkan. Nah itu ditentukan dari promptnya ini. Kemudian batasannya, jangan pakai ini, jangan pakai warna ini. Nah itu harus jelas. Nah di goal sesi ini kita akan memberikan framework atau kerangka prompt yang cepat dan kita bisa copy untuk konten-konten kita yang lain. Gitu. Nah ini contohnya. Jadi ada rumusnya, teman-teman. Rumusnya adalah satu subjek, kemudian style, terus environment, ini ibaratnya kayak lingkungannya mau seperti apa kondisinya, pencahayaan, lighting, terus composition, terus moodnya, kemudian brand colornya. Contoh misalkan produk skincare di studio bersih, bayangan lembut realistik, komposisi simetris premium dengan brand warnanya ini. Kemudian ruang kosong untuk headline. Nah ini contoh-contoh varian misalkan cafe minimalis kalau kita mau bikin untuk gambar dari minuman atau makanan. Kalau outdoor ya kita bisa order promptnya seperti order tropis atau lagi sejuk atau seperti apa. Futuristik, kemudian organik dan lain sebagainya. Teman-teman nanti bisa riset sendiri. Nah formulanya adalah kalau kita membuat sebuah caption itu yang pertama adalah hook-nya tadi teman-teman. Kemudian benefitnya apa? Selanjutnya ada bukti singkat atau testimoni. Nah ketiga ini salah satu contoh yang bisa kita pakai untuk membuat sebuah caption. Jadi hook-nya apa? Jadi hook itu yang utama tadi. Kemudian benefit dari produk atau layanan kita itu apa? Selanjutnya bukti singkat gitu. Terus ada CTA. Nah CTA ini namanya call to action atau ajakan
ketika konten kita dilihat orang, kemudian dia sudah tertarik gitu, ajakannya kemana nih? Nah itu yang harus kita pikirkan. Jangan sampai kita bikin konten lupa naruh CTA gitu. CTA itu contohnya misalkan ajakan untuk follow, ajakan untuk kontak ke WA, atau misalkan komen, itu juga bisa. AI bukan ganti orang, jadi kita sebenarnya nggak perlu mengganti orang, tetapi tim kita yang akan dibantu sama AI untuk mengeksplor lebih dari yang biasanya. Misalkan tim kita itu bikin caption hanya 3 dalam seminggu gitu. Tapi dengan AI kita bisa bikin langsung 1 bulan dalam 1 jam. Contohnya seperti itu. Jadi lebih efektif dan efisien. Misalkan kita mau bikin AI-nya untuk yang di operation. Ketika tim kita di operation nyatetin keuangan gitu dari bond yang sudah masuk misalkan. Nah tapi dengan AI kita tinggal upload bondnya, terus kemudian dicatat di spreadsheet, terus kemudian kita bikin laporannya secara real time gitu. Jadi kita mengenhance atau memberdayakan tim kita untuk lebih dari potensi yang saat itu dengan AI. Nah, kalau foto, adakah yang sudah pakai tadi selain Gemini sama pakai apa? Saya di Spectrum pakai Pakai Adobe Firefly. atau di Spectrum. Oh, Adobe Firefly. Oke, ada yang lain selain itu? Iya Bu? Pakai Photoroom. Oke, siap. Jadi macam-macam teman-teman aplikasi yang sekarang itu. Bahkan sampai bingung kita mau pakai yang mana gitu. Tapi teman-teman nggak usah bingung, karena setiap hari memang ada aplikasi baru tentang AI yang menggunakan AI. Kita tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Ada yang pernah pakai Pipit AI? Pernah tahu nggak? Baru Pak ya? Nah itu model itu ya? Iya, itu tahu dari mana Pak? Ya sudah pernah nyoba. Sudah pernah nyoba bikin apa Pak? Waktu itu bikin apa? Video Video. ya. Nah dengan Pipit nanti kita sesi berikutnya nanti kita akan belajar. Dengan Pipit kita bisa bikin avatar yang bisa ngomong gitu dengan teks yang kita bikin pakai bahasa Indonesia, dan nanti kita bisa pilih orang-orangnya itu seperti apa gitu. Nanti kalau setelah sesi ini saya tunjukkan juga video-videonya itu hasilnya. Nah dengan Pipit itu juga kita bisa bikin gambar, gitu, generate gambar. Ada yang pernah pakai Canva? Wah, Canva ini semuanya ini aplikasi sejuta umat ya. Biasanya pakai untuk apa? Desain ya? Desain, terus apa lagi? Bikin presentasi, katalog ya? Oke. Nah sebenarnya di Canva itu ada AI-nya juga. AI Canva itu bisa kita pakai untuk bikin poster juga, terus bikin video juga bisa gitu. Jadi seperti itu yang bisa kita pakai. Nah untuk mindset hari ini kita akan membuat sebuah visual yang bisa langsung untuk dijual gitu. Jadi teman-teman nanti bisa siapkan foto produknya gitu. Kalau sudah ada nanti kalau belum ada tinggal difoto aja dari gambar gitu. Sebenarnya kalau dari dari rumah kita sudah bawa, nanti kita bisa tinggal upload aja gitu. AI sebagai asisten kreatif yang untuk mempercepat, bukan menggantikan foto produknya. Jadi kita udah punya produk, terus kemudian kita mau ganti backgroundnya itu bisa. Terus standar kualitasnya adalah jelas, rapi, konsisten brandnya, sama ada CTA-nya itu nanti di captionnya. Kemudian maksudnya ROI cepat ini adalah satu sesi kita bisa hasilkan 1 minggu konten untuk konten misalnya, kayak gitu.
tools yang bisa kita pakai satu Gemini sekarang mengeluarkan namanya Nano Banana. Nano Banana ini adalah aplikasi yang ada di Gemini yang bisa kita pakai untuk edit gambar. Kemudian kita bisa pakai Gemini juga untuk bikin caption, tapi kayaknya masih kurang kalau menurut saya. Terus pakai Canva AI Image Generator ini juga bisa kita pakai untuk di versi gratisnya, udah bisa kita pakai untuk di image generatornya. Kemudian pakai ChatGPT sebenarnya juga bisa pakai produknya namanya DALL-E, itu di ChatGPT yang sekarang itu juga bisa. Nah yang terakhir ini kita bisa pakai Pipit AI gitu. Jadi nanti bisa kita pakai, kita coba ya. Nah ini yang lainnya, kalau DALL-E itu biasanya untuk generate image atau gambar cepat. Kemudian Gemini Image Generation untuk prompt caption bisa juga. Ada namanya Midjourney. Midjourney ini berbayar, jadi harus berlangganan terlebih dahulu. Midjourney ini untuk bikin gambar yang realistis gitu itu bisa. Biasanya kalau animasi gitu pakainya Midjourney. Memang agak harus merogoh dompet kita. Terus ada Copilot, terus ada Firefly, ini bisa juga kita pakai gitu. Ada yang pernah pakai Midjourney nggak? Belum ya? Nah, ini adalah contoh hasilnya gitu. Pertama kita inputnya adalah sepatu ini saya ambil dari Shopee sih gambarnya. Nah kemudian kita ubah jadi ada modelnya seperti ini gitu. Nah ini pakai Gemini tapi karena kemarin running di automation ya pakai N8N, jadi langsung jalan seperti ini. Ada pose yang berdiri, kemudian ada yang di jalan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang seperti ini juga. Ini kebetulan modelnya dari luar negeri. Jadi sebenarnya kita bisa minta untuk modelnya dari Indonesia atau apa gitu. Terus ini produknya, sebenarnya produknya seperti ini gitu. Kalau produknya clean itu lebih enak untuk kita bikin gambarnya. Jadi misalkan pakai ada yang cowok sama cewek gitu, kita bisa minta nanti gambarnya. Nah, terus di sini ada juga yang close up, model close up namanya ini. Terus kita bisa minta juga yang lain sebenarnya. Nah, ini juga sama, inputnya seperti ini asalnya, tapi dia dibikin variasi yang lain. Ada yang model duduk, kemudian berdiri, ada yang juga berlari. Jadi kalau di sini ada jualannya apa aja kalau boleh tahu teman-teman? Food. Craft, ada craft, terus makanan ya? Makanan, keripik, makanan, minuman, ada yang fashion ya? Banyak ya? Fashion. Kayaknya itu akan terbantu di fashion. Ternak apa ya? Permen coklat. Ini contoh hasil yang lain yang di-generate sama AI ya. Misalkan kita bikin, kebetulan ini berdasarkan keyword ya, top up game murah, free store namanya. Terus bikin buat generate gambar dari martabak, kita jualan martabak seperti ini gitu. Nah kalau sekarang kita pakai AI itu biasanya terkadang kelemahannya adalah halu, AI-nya halusinasi. Dia kadang itu kurang bagus gitu. Nah itu yang perlu iterasi, perlu diulangin lagi ya. Ya ekspresinya itu salah satu kelemahannya. Gitu. Memang dia
dia bad mood ya, lupa gitu. Enggak, ya itu kadang kita masalahnya di situ. Ini juga sama, contohnya kita dari parfum, misalnya parfum terus dibikin seperti ini, terus baju muslim, kemudian jasa buat animasi ini poster seperti ini, martabak juga dibikin kayak gitu. Ini contoh-contohnya. Nanti kita gimana cara bikinnya seperti itu. Nah, kerjanya sama. Tadi kita shoot foto, terus kemudian mungkin kita remove backgroundnya terlebih dahulu, kita bikin captionnya, terus minta layoutnya, terus kemudian kita export. Jadi alurnya seperti itu. Mas, kalau itu yang di web Oscar dan Meta ya. Meta. itu sama juga berarti. Kalau Meta itu lebih ke sekarang, kalau menurut saya sih agak ketinggalan gitu. Tapi biasanya dia bantu buat chatting gitu sih, di chat aja kayak semacam chat GPT gitu sih sebenarnya. Hasilnya gimana Bu? Ini kayak itu kan kerja. Iya. Lebih bagus sih dibanding si. Iya, kalau GPT emang kalah di gambar. Iya, gitu kan jadi. Iya. Betul. Kalau di teks dia paling bagus, kata-katanya bagus, referensinya bagus. Betul. Iya. Nah, triknya seperti ini teman-teman. Kalau kita bingung cara bikin captionnya, cara bikin promptnya itu gimana? Kita minta bikinkan sama AI untuk prompt. Jadi saya pengen bikin ini, tolong bikinkan promptnya untuk Gemini. Nah itu nanti kita akan dibikinkan prompt detailsnya, tinggal kita modifikasi aja di bagian mana yang mau kita ubah gitu sih. Ini trik foto aja teman-teman. Kalau nanti dia punya handphone gitu, kita bisa pakai untuk ngambil foto sederhana aja. Angle-nya misalkan dari depan, kemudian dari 45 derajat dari kiri, terus kemudian dari atas, terus kita bikin 5-7 frame yang mungkin bagus gitu. Terus quality controlnya ya kita fokuskan, kemudian resolusinya tinggi misalkan, kemudian exposure kita sesuaikan gitu. Kita cukup pakai HP aja. Kalau ada lampu, kita bisa pakai lampu sorot gitu, bisa. Terus pakai karton buat background putih misalkan, yang nggak usah kita remove background. Terus tripod mini kita bisa pakai. Kemudian lighting sederhana aja bisa. Terus kemudian kita bisa mix lampu dari warna misalkan kuning atau warna putih, kita campur gitu untuk menghasilkan gambar yang bagus. Bagus sih emang cahaya dari matahari gitu. Tapi harus dapat momennya, kurang lebih kalau bagus ya di antara jam 9-an itu udah bagus gitu. Cahaya matahari di samping jendela gitu. Nah ini contoh-contoh prompting misalnya. Untuk background, tadi background cafe minimalis, soft light, bokeh lembut. Terus kemudian untuk studio, terus outdoornya misalkan ada meja kayu terang, cahaya pagi natural, kita bisa minta sama AI-nya untuk ini. Nah ini gaya visualnya, misalkan gaya Jepang gitu. Terus ada tag-nya futuristik gitu. Warnanya kita minta, kemudian modern stylenya atau klasik dan lain sebagainya. Terus kemudian ada teksturnya seperti apa gitu. Jadi kita sesuaikan visualnya sesuai dengan jenis dan produknya. Kalau produk kita makanan ya, berarti kita sesuaikan lingkungannya seperti apa. Ini untuk ukuran IG. Kita sekarang bisa ambil ukuran yang 4:5. Ini untuk post.
kemudian susunannya bisa headline, terus kemudian benefit sama CTA. Ini bisa di caption juga bisa. Kemudian brandnya, terus kalau di IG itu kan ada namanya save area. Save area itu di mana kita harus memberikan ruang kepada UI dari platform. Misalkan Instagram kan samping kanan itu ada tombol like dan segala macam, terus di bawah itu nanti ada profilnya misalkan, itu dari Reels. Kalau dari TikTok itu juga sama. Jadi kalau misalnya kita mau bikin video, usahakan fokusnya ada di tengah itu biar nggak keganggu sama button atau tombol-tombol yang ada di bawah. Itu namanya save area, makanya diberikan namanya padding gitu. Terus story di IG itu ukurannya 9:16, jadi agak memanjang gitu. Kemudian teksnya usahakan kontras. Kalau misalkan kita mau slide di IG gitu, story-nya harus dibikin berulang. Artinya nggak harus sekali bikin story terus nanti CTA, tapi bisa cerita pelan-pelan gitu tentang produknya, baru nanti endingnya ada CTA gitu. Misalkan mau promo produk makanan gitu, nah pertama kita bangun hook-nya dulu, ceritanya di story pertama, terus kemudian di slide kedua kita menonjolkan benefit atau kelebihannya seperti apa, terus baru nanti yang terakhir kita arahin ke CTA. CTA-nya itu bisa ke WA atau link ordernya misalkan ke Shopee atau DM gitu. Nah, copywriting tadi yang namanya HBBC ini nanti kita bisa minta apa namanya si AI-nya buat generate gitu. Jadi ada contoh hooknya misalkan 15 detik alasan kenapa ini beda. Kalian wajib coba cara ini. Salah satu ide. Nanti disesuaikan aja sama konten-kontennya seperti apa. Misalkan hooknya lagi itu coba cara X untuk dapetin hasil Y. Saya berhasil dapetin XXX dengan cara yang YYY. Contohnya seperti itu. Terus bukti testimoni singkat, ada reviewnya gitu untuk bikin konten. Ini prompt hashtagnya misalkan buat caption IG untuk produk apa, kemudian buatkan juga satu hook singkat, 3 benefitnya ini, 1 CTA, 7 hashtag niche, maksimal 120 kata dengan tone friendly dan profesional. Nah kalau misalkan kita nggak bisa bikin promptnya seperti ini, kita tinggal ngechat kayak orang ngechat seperti biasanya, karena kita ngechat sama orang aja. Tolong buatkan caption dong seperti ini. Terus nanti AI-nya akan jawab pasti. Oh ini, tinggal kita revisi aja sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi jangan mentah-mentah yang dihasilkan sama AI yang untuk kita ambil gitu. Bisa kita bantu untuk refine atau perbaiki terus. Nah template-nya seperti ini, misalkan hook 1 kalimat, terus kemudian kalau ada benefit 1, 2, 3, terus promonya apa misalkan, dan hashtagnya gitu. Ini untuk di caption. Tapi nggak semua postingan harus kita promo terus. Kita harus bikin namanya konten pilar. Jadi kontennya ini untuk promosi kah, untuk info kah, atau untuk hanya sekedar sharing-sharing aja atau entertain gitu. Nah, kita harus punya itu. Di sini pemasarannya lewat apa kalau boleh tahu? Sekarang Shopee, IG, Shopee, TikTok. Ada yang
pakai mungkin website, ada website? Website ya, semuanya pakai website. Ada rata-rata landing page gitu. Oh ya, ini kita pernah ketemu ya? Oh, iya, ibu itu. Oh, malah. Iya, gampang sih Bu nanti. Oke. Dan ini contoh prompt itu. Hasilkan foto realistis yang berlabel apa, gitu keywordnya apa, sesuai dengan ukuran, terus kemudian nuansa estetik, terus taruh di labelnya di bawah tengah gambar beserta, kemudian di dalam kotak putih ada backgroundnya dengan teks tebal berwarna hitam dan font sans serif. Pastikan label tidak menutupi elemen visual penting. Gunakan figur manusia berwajah Asia atau Indonesia. Visual tajam, tidak blur, tidak low quality. Nah ini yang batasan-batasannya gitu bisa kita pilih. Kemudian komposisinya profesional, menarik, perhatian. Negatif prompt-nya blur, low quality, artifact, distort, atau watermark, low resolution. Nah ini kita bisa nanti hasilkan contoh niche kita di bidang apa. Misalkan ganti aja keywordnya ini. Kita industrinya namanya apa misalkan? Contohnya aqua. Aqua air mineral apa? Nanti dia akan bikinkan sesuai dengan yang kita input keyword. Nah oke, materinya panjang banget ya. Nah teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel kami ini agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Oke, terima kasih kawan.